Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam STMJ hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 8. Ayat yang berkesan untuk saya adalah ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat STMJ yang terkasih, ayat ini menguatkan saya dalam menjalani panggilan sebagai seorang ibu. Saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Demikian pula Tuhan menginginkan yang terbaik untuk saya, karena Tuhan sungguh mengasihi anak-anaknya. Tetapi sebagai manusia lemah, seringkali saya khawatir dan kurang percaya akan rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya lebih mengandalkan rasio dan pemikiran saya sendiri. Dan ketika saya gagal, barulah saya mencari dan mengadukan kepada Tuhan. Kegagalan demi kegagalan yang saya alami semakin membuat saya sadar bahwa saya manusia lemah yang tidak bisa hidup jauh dari Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan sendiri. Pada suatu ketika saya dihadapkan pada pilihan yang sulit, ketika saya harus memilih untuk terus menjadi wanita karir, ataukah memutuskan berhenti bekerja dan sepenuhnya mengasuh anak-anak. Saat itu karir saya sedang menanjak dan penghasilan yang saya terima tidaklah sedikit. Saya menikmati pekerjaan saya dan bangga atas pencapaian yang telah saya raih. Tapi di sisi lain, anak-anak yang mulai beranjak besar membutuhkan kehadiran saya sebagai seorang ibu. Rupanya saya terlalu larut dalam pekerjaan saya dan mengabaikan mereka. Dimulai dari merosotnya nilai-nilai si sulung di sekolah, dan berujung dengan pemanggilan beberapa kali dari pihak sekolah karena anak saya berkelahi dengan teman-temannya. Tuhan menegur saya lewat perkataan seorang guru anak saya. Beliau berkata, mungkin anak saya kurang perhatian dari orang tuanya dan meminta saya menyediakan lebih banyak waktu untuk mereka. Perkataan guru tersebut saya renungkan berhari-hari. Saya sadar ada yang salah dalam diri saya karena saya melalaikan tugas sebagai seorang ibu. Saya bimbang untuk memutuskan langkah apa yang harus saya ambil. Di satu sisi, saya masih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan saya. Tetapi di sisi lain, anak-anak membutuhkan kehadiran saya. Di saat sulit begini, hanya doa yang dapat saya lakukan. Ketika saya sudah tidak mampu lagi berpikir dan mencari jalan keluar, di dalam pergumulan saya, Tuhan mengingatkan saya untuk kembali kepada kodrat saya sebagai seorang ibu, yaitu merawat anak-anak dengan penuh kasih. Akhirnya saya mundur dari pekerjaan saya dan memutuskan sepenuhnya merawat dan mendampingi mereka. Rupanya yang saya takutkan tidak terjadi. Rezeki yang kami terima justru lebih besar daripada saat kami bekerja. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami sekeluarga. Perlahan namun pasti, prestasi si sulung kembali bersinar. Tuhan pulihkan keluarga kami. Anak-anak tumbuh dalam kelimpahan kasih orang tuanya. Pengalaman iman ini semakin menyadarkan saya bahwa dengan percaya pada rencana Tuhan, hidup saya menjadi lebih berarti. Saya sungguh bisa merasakan kasih Tuhan dalam tiap pergumulan saya, dan saya tidak lagi kehilangan arah dalam melangkah. Demikianlah sharing saya. Tuhan memberkati.